Ini yang dipraktekkan oleh para nabi. Jadi para nabi aja melakukan ini, masa kita enggak, gitu kan? Sekarang yang orang biasa, saya kasih satu. Orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi mempraktekkan ini juga. Quran surah ketiga, ayat 35 sampai 37. Supaya dalam bahasa fikih saddud dzari'ah, ya, menutup celah kemungkinan orang untuk ngeles mempersoalkan. Ustadz, itu kan nabi, itu kan rasul, saya orang biasa. Kita ambil contoh terakhir. Ini bukan nabi, bukan rasul, orang biasa. Jadi Anda tidak bisa mengelak lagi. Ya. Baik, Quran surah 51 ayat 56. Insyaallah kita hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan cara menerjemahkannya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Baik, hati-hati, kalimat ins di sini disebutkan dalam bentuk tunggal. Ya, bersanding selalu dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kita sudah bahas ini dalam kajian hakikat manusia. Baik. Artinya apa? Kalau ada di Quran diungkapkan dengan bentuk tunggal, maka hukumnya mengikat pada setiap personal. Tidak bisa diwakilkan. Jelas ya? Jadi Allah ingin menyampaikan hukum di ayat ini berlaku bagi setiap orang yang mengaku muslim. Bahkan manusia. Karena ins itu artinya manusia. Perhatikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali mereka punya tugas menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Saya terjemahkan dengan lebih cepat ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka mesti menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Ya. Jadi kalau dalam bahasa bebasnya, kata Allah, saya tidak ciptakan kamu manusia kecuali hanya untuk ibadah. Berarti kalau ada seorang manusia tidak ibadah kepada Allah, dia keluar dari hakikat kemanusiaannya. Jelas ya? Nah, sekarang pelan-pelan. Bahasa Qur'annya, semua aktivitas kita mesti jadi ibadah. Kita diberikan 24 jam. Sejak dari mulai terbangun sampai kita tidur lagi, kata Quran tidak boleh ada aktivitas terjadi di situ kecuali menjadi ibadah. Bangun tidur mesti jadi ibadah. Ke toilet jadi ibadah. Cuci tangan jadi ibadah. Masya Allah. Makan harus ibadah. Berpakaian harus ibadah. Duduk harus ibadah. Kerja mesti ibadah. Allahu Akbar. Karena itulah semua aktivitas kita supaya bernilai ibadah dalam pandangan Allah akan selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek, tidak ada aktivitas kita yang baik-baik yang tidak menggunakan doa. Bangun tidur ada doanya? Ada. Umat lain belum tentu ada. Makan ada doanya? Ada. Minum ada. Bahkan ke toilet pun ada doanya. Dan itu diatur langkahnya. Langkah yang masuk berbeda dengan langkah yang keluar. Bahkan Masya Allah, kata Nabi, maaf, Nabi menyampaikan saat Anda tidak hafal doanya pun, Anda cukup sertakan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling pendek bismillah, maka terputus nilai ibadahnya. Terputus nilai ibadahnya. Teman-teman sekalian, mau minum, bismillah. Ya, Masya Allah. Ini minuman. Misalnya, ada dua minuman dengan volume yang sama, dengan bentuk yang sama. Si fulan, dua-duanya muslim. Si fulan minum begitu saja, yang satu mengucapkan bismillah, lantas dia minum. Perhatikan, fungsi minuman itu menghilangkan haus. Di dua-duanya minum pun, hausnya hilang. Tapi kalimat pertama yang mengucapkan bismillah dalam minumannya, kalimat itu yang menjadikan minuman ini bernilai ibadah. Awas, hati-hati, ya. Nilainya dari ibadah ini disebut dengan pahala. Jadi begitu Anda minum bismillah, pahala dituliskan. Pahala ini bekal untuk pulang ke akhirat. Kalau minumannya nggak ikut, silakan cek. Anda minum sekarang, gitu kan? Gelasnya dipakai. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak ada yang ikut. Oh, ini adalah gelas kenangan saat mamah mulai minum pertama kali. Masya Allah, dia. Mohon ketika mamah meninggal, ikutkan ya ke alam kubur. Masya Allah, nggak bisa. Orang paling bingung, gitu kan? Ini kenapa dikumpulkan ke gelasnya? Sama, Anda kumpulkan uang banyak-banyak, kumpulkan. Demi Allah saya katakan dari sekarang Pak ya, mohon izin, kain kafan kita itu nggak ada kantongnya. Silahkan cek. Ya nggak bisa ikut. Yang ikut itu bismillah diberikan, bismillah diinfakkan, bismillah berikan yang baik-baik. Jadi barang, bismillah gunakan pada kebaikan. Jadi mobil, gunakan untuk ibadah.
Jadi handphone, bismillah, assalamualaikum, bikin status yang baik-baik. Itu yang bernilai pahala. Ya. Yang paling menarik, saat Anda minum misalnya tidak mengucapkan bismillah, itu bukan hanya pahala tidak hadir dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau dalam bahasa, maaf ya, yang lebih kerasnya seakan ingin mengatakan, nggak ada bedanya dengan yang belum beriman. Coba cek, orang tidak beriman minum nggak pakai bismillah kan? Saat Anda beriman kepada Allah tidak menggunakan kalimat bismillah, sama-sama dengan mereka nggak dapat pahala juga. Disayang. Ya. Nah sekarang coba tanyakan, maaf, dari semua aktivitas yang Allah berikan kepada kita, berapa yang sudah jadi ibadah? Apalagi dari semua usia yang telah kita dapati sampai hari ini, berapa yang jadi ibadah? Ingat betul ini ya. Ada dulu kami mendengar satu hasil penelitian ringan ya, bahwa usia manusia pada umumnya, walau tidak semuanya, itu setengahnya dipakai tidur. Setengahnya, walau tidak semuanya, umumnya setengahnya dipakai tidur. Jadi kalau ada usia 40 tahun, tidurnya berapa tahun? Masya Allah. Usia 40, tidurnya berapa tahun? Bisa, setengahnya ambil 20 tahun kan? Yang digunakan beraktivitas, ingat bukan ibadah, beraktivitas itu 20 tahun. Jadi di sini ada sholatnya, gitu kan? Kemudian baca Qur'annya, plus juga ada bohongnya, ada maksiatnya, ada macam-macamnya. Baik, sekarang saya mau ambil dulu pernyataan. Dari 20 tahun ini kira-kira jadi ibadah berapa tahun? Bisa ambil setengahnya, 10 tahun bisa kan? Baik. Jadi orang yang usianya 40 tahun, potensi ibadah yang dilakukan misal saja 10 tahun. Baik, dari 10 tahun ini sudah pasti diterima? Apa ukurannya? Ya, Quran surah 98 ayat 5 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah. Harus ikhlas. Kalian tidak diperintahkan untuk ibadah kecuali ikhlas ditunaikannya. Dari 10 tahun ini berapa yang ikhlas? Ambil setengahnya, bisa 5 tahun. Masya Allah. Orang diberikan usia 40 tahun, potensi ibadah yang bisa dibawa menghadap Allah dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan, itu 5 tahun. Maksiatnya berapa tahun? Bertakwalah kepada Allah. Kalau kita tidak perbaiki diri kita saat ini, persaingannya begitu ketat. Tidak mudah gitu. Kami sebelum berangkat ke sini, saya buka handphone, saya lihat, Masya Allah, saya langsung menangis saya. Langsung menangis. Anda bisa bayangkan, kami mendapat undangan dari perkumpulan tunanetra se-Jabodetabek. Se-Jabodetabek. Yang mereka khususkan dirinya untuk menghafal Al-Quran. Ustaz minta waktu bulan Desember. Kami adalah perkumpulan penghafal Quran tunanetra se-Jabodetabek. Ingin belajar, Masya Allah. Saya langsung menangis. Anda diberikan ujian oleh Allah, tak mampu melihat dalam urusan dunia, tapi mata hatinya begitu tajam untuk menghafal Quran. Anda diberikan penglihatan sampai hari ini, berapa yang digunakan dalam sehari untuk baca Quran saja? Coba cek gitu kan. Allah kasih berapa lama waktu kita? Dalam 24 jam, berapa yang sudah kita maksimalkan? Saya diam seketika, saya diam merenung, ya Allah, persaingan ketat di saat ini. Persaingan ketat kan. Kita menghafal Quran bukan berlomba dengan orang yang melihat saja, tapi dengan yang Masya Allah diuji oleh Allah dengan tanpa bisa melihat. Ya. Maaf, berlomba kesabaran saja sekarang. Ya, untuk sabar itu tidak hanya berlomba dengan orang soleh, dengan pelaku maksiat pun ada perlombaan. Tahukah Anda bahwa pencuri pun sekarang bersabar? Masya Allah. Ada orang mau nyuri motor gitu kan, bos ini susah, sabar, terusin, sabar tuh. Ya, pencuri aja bersabar ya, koruptor sabar. Kenapa Anda yang menunaikan kebaikan tidak bisa bersabar? Kenapa tidak bisa bersabar dalam tahajud? Nonton bola Anda bisa sabar. Kenapa tahajud tidak bisa bersabar? Masya Allah, salat sunnah kenapa tidak bisa bersabar? Kenapa tidak bisa bersabar dengan menghafal Quran, dengan membaca Al-Quran? Ya kan? Jadi kalau orang pelaku maksiat pun bisa bersabar, kenapa kita pejuang dakwah tidak bisa bersabar? Jadi bertakwalah kepada Allah. Kalau waktu yang diberikan disia-siakan, itu tidak mudah untuk bisa mengembalikan kebaikan itu. Anda kehilangan 2 rakaat sebelum subuh tadi, Anda tidak bisa menggantinya kecuali esok hari. Dan demi Allah, esok pun belum tentu kita bangun lagi. Ya. Karena itu saya kembalikan dari sini, baik. Ingat fungsi hidup kita itu untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ya ibadi, di hadis qudsi, hambaku, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Ya, wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah bagi rizkimu dalam hidupmu, enggak usah capek. Kata Allah, rizki kamu itu sudah pasti, jangan tinggalkan ibadah untuk ngejar-ngejar dunia. Rizki kamu itu udah kebagian, udah ada. Asal Anda ikhtiar, Anda dapat. Ya, Quran surah 51 itu kan, ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizkimu sudah aku tetapkan, pasti aku berikan, asal kamu mau berusaha. Di rizki kita itu sudah ada gitu kan. Ya, enggak usah ngejar dunia, ninggalkan ibadah. Lihat kalimatnya.
kalau kamu, perhatikan, ikuti aturanku kata Allah, ya, ikuti aturanku dengan beribadah, maka aku akan luaskan rizki yang telah aku siapkan untukmu. Tapi kalau kamu paksakan mengejar dunia dengan meninggalkan ibadah, saya akan buat kamu merangkak untuk mendapatkan dunia, dan kamu tidak akan mendapatkan rizkimu kecuali sesuai dengan yang telah aku tetapkan. Jadi kalau Anda tinggalkan ibadah demi mengejar 100 miliar, Anda dapatkan 100 miliar, Anda tinggalkan Jumat, Anda nggak usah bangga. Memang rezeki Anda segitu. Jadi Anda kerjakan Jumat pun Anda dapat juga gitu. Rezeki Anda memang segitu. Nggak usah senang dulu. Demi Allah saya katakan, Anda capek, terus kejar lagi, ibadah tertinggalkan. Bahkan sebagian tidak dipakai, nafsu semakin mengembang gitu kan. Dan tidak ada yang dinikmati. Dan itu yang saya berikan kata Allah.